Kebutuhan sejauh ini yang sudah Mas Robit pegang? Kebutuhan pasar ya? Iya. Kalau diturutin tiap hari minta Mas. Di sini Berapa permintaan tiap hari? Permintaan tiap hari itu tuh 10 kilo, 15 kilo sampai 20 kilo. Berarti 10 tapi tiap hari 10 sampai 25 ekor ya bisa jadi ya? Tiap hari. Tuh. Om Robit sekarang ada pekerjaan lain buatan? Nggak ada, kerjaannya tidur. Kerjaannya tidur ngasih makan mana nih? Begadang sama nongkrong sama temen-temen, makannya ayam, udah itu aja. Amit, nggak kerja, cukup? Insya Allah cukup. Alhamdulillah. Nah, yang penting itu nerima, sabar, dan konsisten dengan kerjaan kita. Alah, itu pesannya kan kawan. Amit, sebulan krusnya kalau boleh tahu angka di berapaan ini? Kalau normal ya, normal kandang ini penuh. Normal udah produksi maksudnya? Produksi ya. Dulu saya indukan sekitar 30 ya waktu review sampean yang mudah dulu itu. Jadi 30 semua itu normal itu. Apa telur normal, pembesaran normal. Itu per minggu kita paling rendah loh ini yang diambil. Bobot paling rendah, hasil paling rendah itu 2 juta. Bersihnya? Bersihnya kalau 1 bulan 8 juta, kita pakan itu 1 ton. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur peternak muda. Hari ini alhamdulillah masih di kandangnya Mas Robit ya. Mas Robit atau Mas Robet, rahasia jenenge. Robit. Robit. Ya, Robit Kota Gajah. Oh, Robit ya, masih di Kota Gajah. Ah, kan kawanku alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk hadir di sini. Nah, ada bukan satu hal, banyak hal yang perlu kita ambil dari Mas Robit. Dalam artian transisi ya, transisi dari peternak pembesaran yang dulunya konsumen DOC saya, terus setelah itu sekarang menjelma menjadi peternak mandiri. Peternak mandiri. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berjalan berapa lama Om Robit peternak mandiri ini? Mandiri 2 tahunan ya, Om ya. Alhamdulillah sudah 2 tahunan kawan-kawan dan berjalan. 2 tahun yang dulunya pembesaran ngambil DOC dari peternak muda, sekarang jadi mandiri. Alhamdulillah. Mandiri tapi mandiri peternak ngawur pokoknya. Tak ngawur tapi konsisten dengan apa? Hasil dengan yang hasil. Iya. Hasil di kandang. Jadi waktu itu ada beberapa keraguan ketika kita menjadi peternak mandiri, bagaimana nanti pasarnya. Sebenarnya serapan dari peternak mandiri maupun peternak pembesaran ini sama, yaitu ayam pedaging yang nanti dimasak untuk di atas piring kan, gitu kan. Betul. Nah, ketika Anda tadinya peternak pembesaran sudah menemukan konsumen atau pasar yang menyerap ayam pedaging Anda, ini hanya merubah saja. Sebenarnya serapannya pun sama, hanya merubah. Tadinya Anda beli DOC, sekarang Anda mencetak produksi DOC sendiri. Hanya begitu kok. Sebenarnya kesulitan sebenarnya menurut sampean dari transisi jadi peternak pembesaran ke peternak mandiri ini sulit nggak, Om? kalau menurut saya pribadi, karena saya dari dulu ternaknya ayam, kan menurut saya nggak ada kesulitan. Kalau mau transisi menjadi peternak mandiri itu butuhnya satu, kesabaran, semangat sama tekad. Semangat sama tekad. Karena kita bikin indukan dari kecil sampai menjadi indukan yang produktif, normal itu membutuhkan waktu dan biaya, pikiran, tenaga gitu. Kalaupun kita salah satu itu tidak mencukupi, itu akan pincang. Betul. Kita semangat nih, kita tempat sudah ada, modal sudah ada. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya kejelian, itu modal, semangat, sama tempat buat apa? Buat usaha pembesaran itu ya sia-sia. Betul. Karena kita nggak punya ilmu. Betul. Alhamdulillah sekarang sudah konsisten.
serapan pasar sudah ada. Kalau boleh tahu dengan peternak mandiri ini kan bagaimana sih Mas ketika kita mau menjadi peternak mandiri, serapannya sebenarnya itu berapa ekor? Mas Robit saat ini pinten Mas serapannya? Serapannya kita per minggu ya. Per minggu. Panennya per minggu. Karena check in telurnya juga per Ya, minggu. betul. Kita per minggu, jadi panennya per minggu. Panennya per minggu. Kebutuhan sejauh ini yang sudah Mas Robit pegang? Kebutuhan pasar ya? Iya. Kalau diturutin tiap hari minta Mas. Di sini. Berapa permintaan tiap hari? Permintaan tiap hari itu tuh 10 kilo, 15 kilo sampai 20 kilo. Berarti 10 tapi tiap hari. 10 sampai 25 ekor Iya, ya bisa jadi ya. Tiap hari. Tuh, Tapi kawan-kawan. dulu waktu merintis pembesaran tuh kita ditolak sama pedagang-pedagang, ibaratnya pedagang pinggiran lah. Kalau kita langsung menembusi sama pemotong, alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Dulu kita ditolak, sekarang kita menolak. Itulah. Menolak karena nggak ada barang. Nggak ada kan, barang. ya. Jadi gini kawan-kawan, ini adalah bukti nyata ketika harga pakan naik, yang masih defense atau bertahan ya seperti Mas Robert ini peternak mandiri, atau kalau peternak pembesaran ya yang main siklus dan populasi yang banyak. Betul. Itu yang saya kira masih bertahan. Makanya kok kenapa Mas kok kemitraannya peternak muda ada juga yang cetak DOC pedaging. Nanti kemana? Ada juga karena tidak semua orang bahwasanya mau repot. Ini dikatakan mudah menjadi peternak mandiri, tapi juga repot juga. Nah, saya selalu berbicara kepada rekan-rekanku semua, yang tadinya peternak rumahan, sudah saatnya Anda menjadi peternak mandiri. Beda hal, kalau kandang Anda muat 500 ekor sekali check-in, atau muat ribuan, saya kira akan nyaman di situ. Dan ke depan juga fokus saya adalah mencetak DOC pedaging, hasil dari mitra-mitra yang harganya lebih murah. Lebih murah. Ya. Kalau seumpama pasaran 8,5. 8,5, kita kasih harga 7.000 mungkin atau 700. Di situ kan sudah memangkas biaya modal 150.000, itu udah bisa lari ke vitamin, lari ke hal-hal yang lain, ke listrik kan. Ya, listrik, jamu-jamuan. Jamu-jamuan segala macamnya. Salam. Nah, itu ada tamu juga, Lur. Ada tamu. Nah, ke depan juga ini sudah bukan ke depan sih. Ya ini loh, Bro. Gak apa-apa, ini aku gak formal-formalan, sehat. Alhamdulillah. Mas Riko ini Lur ya. Mas Riko dari Kota Gajah juga ini. Tak ngobrol dulu ya sampai nonton. Mitra apa? Mitranya sampean untuk nyetori pasar itu tadi karena sampai tidak sanggup. Pasar. Nah, itu kan kawan. Jadi sejauh ini alhamdulillah mau tidak mau ketika kita sudah mempunyai barang kontinu, konsumen dalam tanda kutip itu pemotong ataupun rumah makan, ketika nggak ada barang harganya mudah nggak Om? Pasti mudah. Sekarang naik toh 50.000 toh. Tuh coba kan kawan. Ini menyebabkan apa? Harus seperti itu. Maka terjadilah nanti kalau kita sudah kompak, kita punya barang, kita udah kenal semua peternak di daerah kita, tengkulak itu nggak bisa mainan. Nggak bisa. Karena semua barang itu kita terlink. Contoh nih, ada tengkulak namanya, contoh si A. Ngambilnya murah, tinggal calling aja ke kawan-kawan yang lain. Jangan sama tengkulak ini ngambilnya barang mahal, ngambilnya murah gitu. Yang menang siapa? Yang menang kita, karena kita yang punya barang. Nah, disitulah nanti yang harus kita segera bentuk kelompok untuk menguatkan harga itu tadi. Bayangkan gini kan, kawan. Harga pakan naik terus. Kalau ayam ini harganya disetak di situ, yang benjut ya peternak. Peternak, hancur-hancuran. Ya kan, Om? Makanya Hancur-hancuran. banyak peternak pembesaran yang tumbang karena harga pakan melambung. Betul. Terus panenan itu dipermainkan sama tengkulak. Betul. Hancurnya di situ. Kalau kita sebagai peternak mandiri, kita malah bisa ambil perbandingan antara tengkulak si A, si B, si C, pemotong, itu kita bisa pilih. Bisa banding. Karena nanti kita yang punya barang. Ya, betul-betul. Nanti ke depan juga dengan adanya kelompok-kelompok seperti Mas Robert nih sudah punya kawan tadi Mas Riko. Tidak mungkin ya namanya konsumen ini kalau kita sering jalan itu pasti akan menambah ya, menambah dalam arti kebutuhannya. Saya kira Mas Robert juga tadi keluhannya adalah nggak sanggup saya menuhin pasarnya ya kan. Sanggup. Nah, dengan adanya kelompok itu bisa saling isi. Karena sepengalaman saya yang diminta
user akhir atau konsumen akhir daripada ayam kampung ini terkhusus dagingnya itu kontinuitasnya, konsistennya kita menyetori gitu loh. itu. Kadang wah curiga, saya pernah mengalami waktu itu kita dikontrak seminggu 300 ekor. Saya nggak ada barang. Sampai ditelepon bahasanya seperti ini, Om, bahasanya, "Mas, saya dipikirin apa diambil orang yang lebih mahal sih? Diambil berapa sih di sana?" Sampai sebegitu, sampai curiga. Nah, dengan meminimalisir kecurigaan itu bentuklah kelompok seperti ini. Nggak usah besar-besar deh, antar tetangga gitu nanti kita akan semakin kuat. Seminggu bisa memenuhi permintaan pasar gitu aja nggak. Sejauh ini yang Om Ropit cover hanya Kota Gajah ini aja kan? Kota Gajah aja kualan. Saya nggak mau keluar Kota Gajah. Cuma pasar Ekonomi Rumah Potong sini aja itu. Sebenarnya peluangnya masih banyak kan kawan. Yang menjadi PR di kita itu adalah bagaimana kita bisa konsisten. Harga pakan naik tinggi Mas, bagaimana solusinya? Di performa ayamnya, bagaimana induk dengan HDP 70% ke atas, bagaimana performa pertumbuhan ayam maksimal 2,5 bulan panen. Nah itu yang harus kita kejar. Yang saat ini salah adalah menurut saya, saya yakinkan pasti kebanyakan para peternak pembesaran itu pasti olah pakan. Karena nggak kuat kalau full pabrikan pasti jebol. Full fur pun saya sarankan tetap 0,1 bulan karena lewat itu ayam juga pertumbuhannya nggak seberapa cepat dan juga konsumsi nutrisi dalam tanda kutip proteinnya tidak terlalu besar. Nah, kesalahan di kita adalah sudah harga pakan naik, kita olah pakan, ayam kita performanya kurang bagus, molor. Akhirnya panen molor, panennya bisa sampai 3 bulanan usianya. Sudah ditambah dengan HPP-nya, modal daripada ini induk 10 nelurnya kok cuma 4, cuma 5, yo penjut. Ke depan segeralah cepat bekali kandang Anda dengan amunisi-amunisi yang handal. Minimal HDP-nya 70% deh produksi hariannya. Dari 10 ekor minimal nelur 7. Syukur-syukur bisa 8. Ketika Anda akan olah pakan, tetap akan teriringi. Tidak akan rugi. Nah, tidak akan rugi. Bahkan Om Ropit pakai ayam yang saat ini ada ini HDP-nya berapa? 50% atau 60%? Kalau saat ini kan ini masih belajaran, ya, masih belajaran ini mungkin per hari itu sekitar 10, 12 gitu. Dari 30 indukan. Karena ini masih belajaran, belum produktif normal. Ya, usia mungkin berapa saat ini? 6 bulan. 6 bulan. Ya. 5 bulan setengah, berjalan 6 bulan. Oke. Berjalan 6 bulan. Mungkin kalau usia 7 bulan seterusnya, insya Allah bisa normal. Sekarang yang baru kita korek adalah Om Ropit sekarang ada pekerjaan lain buatan? Nggak ada, kerjaannya tidur. Kerjaannya tidur ngasih makan mana nih? Begadang sama nongkrong sama temen-temen, makannya ayam, udah itu aja. Amit, nggak kerja, cukup? Insya Allah cukup. Alhamdulillah. Yang penting itu nerima, sabar, dan konsisten dengan kerjaan kita. Alah, itu pesannya kan kawan. Amit, sebulan krusnya kalau boleh tahu angka di berapaan ini? Kalau normal ya, normal kandang ini penuh. Normal udah produksi maksudnya. Produksi ya. Dulu saya indukan sekitar 30 ya waktu review sampean yang dulu itu. Jadi 30 semua itu normal itu. Telur normal, pembesaran normal. Itu per minggu kita paling rendah loh ini yang diambil. Bobot paling rendah, hasil paling rendah itu 2 juta. Bersihnya kalau 1 bulan 8 juta, kita pakan itu 1 ton 4 juta lebih ya. Itu bisa buat 2 bulan. Lebih malah 2 bulan lebih 1 ton tuh. Kalau penuh itu 1 sak itu 4 hari. Kalau 10 sak 40 hari. Jadi kalau kita ringkas waktu berjalan normal sebulan 4-an dapat jenengan. Lebih. Ya, lebih kalau dihitung itu. Itu kerja. Buat beli 1 ton aja masih sisa 4. Sedangkan 1 ton itu untuk 80 hari. Iya, hampir 3 bulan ya, hampir 3 bulan. Untuk pembesaran 2 bulan setengah. Betul. Dan untuk pakan indukan ini 1 sak kita pakai L83-1 dari New Hope murni. Murni. Untuk 30 indukan ini kita pakai 1 gelas plastik itu sekali makan pagi dan sore, kita jaga bobotnya, lemaknya, sama nutrisinya kita jaga betul-betul supaya tidak terlalu gemuk, tidak terlalu over lemaknya.
Jadi untuk satu sak 50 kilo itu hampir 1 bulan. Sedangkan harganya di pasar itu kita belinya langsung di gudang, Om. Ya. 370. Langsung di gudang Di pakannya. gudang pakan. Jadi itu jawaban daripada keraguan kawan-kawan, apakah bisa menjadi tumpuan hidup dalam artian penghasilan utama? Ini jawabannya Om Robert. Ya. Dan waktu itu saya juga heran. Karena enggak kerja kok berani. Waktu itu saya telepon terus main ke sini, tapi ini di belakang layar ya, bukan di depan layar seperti ini. Ada catatannya, tek. Oh ya pantas berani. Jadi ya dengan penghasilan, saya kira dengan penghasilan 4 juta ke atas per bulan Cukup lah. cukup. Apalagi ayam ini sebenarnya kan nggak repot. Seumur sampai garap sawah pun masih bisa. Bisa. Nanem lain apa ngampas-ngampas jualan-jualan yang lain juga masih bisa. Kita bangun jam 6:30. 7. Bikin aduan pakan jam 7, mulai ngasih makan indukan, terus ngasih pembesaran, bersih-bersih kandang, bersih-bersih tempat minum. Mungkin jam 8, setengah 9 udah selesai. Iya. Habis itu udah waktu luang terlalu banyak, bingung ini mau buat apa. Nah ini Sore kita bangun asar itu. oh turun meneh apa nih? Jangan gagal. Asar jam 3 mulai start bikin aduan, jam 4 pas ngasih makan, konsisten jamnya itu kan ngasih makan indukan tuh harus konsisten. Jangan asal-asalan, dan pakan indukan tuh jangan berubah-ubah. Jadi Karena indukan tuh rentan, mudah stres. banyak faktor untuk stres. Ganti pakan, pindah kandang, cuaca, ganti pacekan, banyak lah pokoknya. Kalau kita nggak jeli-jeli bisa baca situasi itu ya nanti beranggapan kok susah jadi pertanian mandiri, kok susah. Padahal kalau kita bisa baca situasi itu ya mudah. Karena menangkap keadaan kandang itu Ya, tadi. betul. Sebenarnya bukan dapat dari saya. Ini Om Robert bicara seperti itu dapat dari kejadian Ya, dan yang pengalaman yang dialami ada di kandangnya. selama 2 Begitu tahun. kawan-kawan. Selama 2 tahun. Makanya aku bilang peka terhadap situasi kandang. Karena kandangmu, kandangku, kandangnya orang lain itu pasti berbeda. Beda. Iklim, struktur kandang segala macamnya itu pasti berbeda. Bagaimana Beda. kuncinya supaya kita pintar membaca situasi tadi. Dan stabil. Dan Seperti stabil. perubahan cuaca. Kalau perubahan cuaca kita harus menanganinya gimana gitu, harus bisa. Iya, Seperti perubahan cuaca ekstrim, kasih jamu, pacekan. Kalau masih keadaan perubahan cuaca, pacekan jangan diganti. Kalau mau ganti maksudnya. Iya. Gunakan yang ada dulu. Karena nanti perubahan cuaca ditambahin ganti pacekan itu Stres. agak lama stresnya. Iya, stres betul. Ayam itu kalau ganti pacekan baru, yang indukan itu Pasti ngedrop pasti telurnya. terbang Iya. dia, Tabur. kabur dia Betul, pasti. betul kawan-kawan. Karena adaptasi Perlu ulang. penyesuaian pacekan sama indukan itu berapa hari itu pasti penyesuaian. Betul. Nah, itu kan kawan. Ini jawaban daripada pertanyaan kawan-kawan, apa benar bisa dijadikan usaha pokok? Alhamdulillah sudah berjalan dengan indukan yang ada seperti ini, dengan sistematis kerja yang seperti itu, dan dibukukan. Saya kira juga kalaupun memang video ini bohong, saya kira juga bukan saya aja yang dosa, sampai juga dosa. Dan saya tahu juga lumayan intens ya, istriku juga ngobrol sama istrinya Om Robert. Alhamdulillah ini menjadi istilahnya penghasilan utama. Bayangkan kalau penghasilan utama kita sudah sebesar itu, kita masih bisa taruhlah kulaan opo kayak opo bertani, kan tambah oke. Karena keunggulan ayam ini Mudah. yaitu waktunya mekur Sedikit pagi waktu dan sore, sedikit. siang masih bisa, malam masih bisa yang lain. Yang penting gini kawan-kawan, dalam artian satu memang tidak bisa dipungkiri bahwa itu garis Tuhan, Betul. rezeki kita, karena rezeki tidak bisa ditiru. Rezeki itu nggak bisa ditiru, tapi kalau usaha orang lain bisa kita Bisa tiru, ditiru. tapi rezekinya nggak bisa. Nah, cuma apakah kita bisa tahu sebelum kita mencoba? Kan seperti itu. Pasti kawan-kawan ini ada bayang-bayang maju mundur. Ya itu tadi, betul. pesan saya adalah dengan harga pakan yang seperti ini segera kompak untuk menguasai, bukan menguasai deh, bahasanya yang paling enak adalah untuk memenuhi pasar di lingkungannya sendiri dulu. Cari pasar dulu yang. Nah, nanti yang kalaupun konsisten. ada kelompok Om Robert, semuanya kelompok sampean jenengan banyak nih. Kan kalau sampean bisa ngambil link ke gudang dengan tonase yang lebih banyak kan lebih murah pakannya. Lebih murah. Daripada kita ngambil ke toko. Itu keunggulannya kan kawan. Nah, nanti selisihnya sekitar berapa 5.000 sampai 10.000 per karung? per karungnya. Lumayan mah entuk neobro. Nah, kan dihitung lho is kena bayar listrik apa kena untuk nyicil listrik lah dalam artiannya.
Oke, gitu dulu. Mas Apit, ada pesan-pesan untuk kawan-kawan yang masih ragu mungkin? Monggo. Pesannya untuk kawan-kawan yang masih ragu, yang maju mundur, mulailah dari sedikit, mulai dari kecil, mulai dari indukan yang sedikit 5 apa 10 itu dipelajari. Kalaupun sudah yakin udah Ketemu pasaran. bisa melajarin itu metodenya dengan yakin dengan metode sendiri, boleh nambah kapasitas. Nah, itu. Tetap Itu aja. semua yang besar dimulai dari yang kecil, kawan-kawan. Oke, gitu dulu. Salam sukses untuk kita semua. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Gajah Lampung, peternak muda melaporkan dari kandangnya Om Robert. Salam istimewa, kiwir-kiwir. Ya bro, sehat bro. Ini pengalaman Mas Riko.